tadi sudah sebelum kita masuk, kita tadi sudah menempelkan apa? Di roda emosi. Di sini kebanyakannya ini yang semangat yang banyak, tapi juga ada yang sedih. Kenapa ada yang sedih? Kenapa tadi yang nempelkan sedih? Belum diberi uang saku atau belum sarapan? Lapar. Jadi sebelum berangkat kita harus sarapan dahulu. Hari ini ada yang tidak masuk? Gimana? Intan sakit. Kalau ada temannya sakit, kita harus juga apa? Menengok atau menjenguknya. Kita harus punya kesadaran diri untuk itu. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, nanti pelajarannya adalah tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Sebelum kita mulai, kita SBG dulu. Silakan berdiri dengan tepuk konsentrasi ya. Tepuk semangat. Kurang, masih kurang. 2 kali ya. Tepuk semangat. Lagi. Tepuk semangat. Ini kurang rusuh lagi nih. Yo, 1 kali lagi. Tepuk semangat. Silakan duduk. Hari ini kita akan belajar tentang keberagaman kebudayaan setiap provinsi yang ada di Indonesia. Di sini nanti Bapak akan memutarkan sebuah video tentang keberagaman. Kalian akan bekerja dalam kelompok. Jadi nanti saat melihat video itu, ini merupakan kesadaran diri kalian. Jadi kalau nanti tidak memperhatikan, tentunya kalian nanti tidak bisa menjawab apa yang ada dalam tugas ini. Nanti ini hanya beberapa saja. Ini saya bagikan tugas kelompoknya. Ini tidak semua ya. Ini diberi nama saja, nama kelompoknya saja. Kalau siapa yang menulis nama kelompoknya saja, tidak apa. Sudah diterima semua? Nah, kalau sudah, setelah ditulis nama kelompoknya, nanti Bapak akan putarkan video dan silakan disimak ya videonya. Karena nanti apa yang ada dalam pertanyaan ini ada dalam video, bisa dipahami? Nah, jadi setiap anak, setiap murid harus punya kesadaran diri masing-masing. Silakan dilihat. Silakan dilihat ya. Terletak di antara benua Australia dan Asia, serta di antara Samudra Hindia dan 41 derajat bujur timur. Indonesia punya 2 musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Negara kita ini disebut sebagai negara kepulauan karena terdiri dari banyak pulau. 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia dibagi menjadi beberapa provinsi dari Sabang sampai Merauke. Apakah teman-teman tahu ada berapa provinsi di Indonesia? Yap, ada 34 provinsi. Dari 34 provinsi itu, Indonesia punya banyak tempat yang penuh dengan keindahan alam dan juga dikenal hingga ke luar negeri. Misalnya Danau Toba yang ada di Sumatera Utara. Danau ini terbentuk karena letusan besar gunung pada puluhan tahun lalu dan menjadi danau vulkanik paling besar di Asia Tenggara. Tak hanya itu, Indonesia juga terkenal dengan fauna yang beragam. Salah satunya berbeda-beda. Hal ini bisa dipengaruhi oleh banyak hal, teman-teman. Salah satunya adalah kondisi geografis
geografis. Misalnya, setiap provinsi punya rumah adat, pakaian adat, tarian adat, dan lagu daerah masing-masing. Contohnya Bali yang punya tari kecak, Papua yang punya rumah adat bernama Konai, dan Jawa punya pakaian adat bernama kebaya. Ada lagi Kalimantan dengan rumah adatnya yang disebut Betang, Sulawesi yang dikenal dengan suku Bugisnya, dan lain-lain. Oh iya, selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam alat musik tradisionalnya yang khas, bahkan sudah sampai diakui oleh UNESCO. Misalnya angklung, yaitu alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Angklung sudah mendapatkan pengakuan sebagai bagian dari World Heritage pada bulan Januari 2011 oleh UNESCO. Selain itu, Indonesia juga dikenal dengan beragam bahasa yang berasal dari berbagai daerah, seperti bahasa Minang, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan masih banyak lagi. Walaupun Indonesia punya beragam bahasa yang digunakan secara umum tetaplah bahasa Indonesia yang menjadi bahasa persatuan kita. Semua ini menunjukkan bahwa Indonesia punya banyak sekali perbedaan, tapi kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa menghargai perbedaan itu dan hidup bersama. Hal ini sesuai dengan semboyan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda tapi tetap satu. Walaupun berbeda, kita tetap warga Indonesia. Kita harus saling menghormati dan menghargai, karena setiap budaya punya kelebihannya masing-masing. Dengan begitu, kita bisa hidup bersama dengan bahagia. Ragam keindahan alam dan kebudayaan ini menjadi kekayaan Indonesia yang sudah sebaiknya dijaga. Ya, silakan didiskusikan dulu. Atau ada kelompok yang sudah siap? Kelompok SD Dewantara sudah ya? Saya sudah siap? Ya, kalau yang sudah siap dibaca 2 anak ya. Jadi per kelompok perwakilan 2 anak untuk membacakan di depan. Nanti dibagi menjadi berapa? Misalkan itu ada 8 soal, jadi 4 yang baca 1, yang satunya baca 5 sampai 8. Ya, silakan maju berdua nanti gantian. Jadi nanti dari kelompok yang lain juga seperti itu ya, juga agak keras. Nah, baca hadapnya sana. Hadap keras ya, diulangi. Sejarah geografis Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia. Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Sebutkan 4 provinsi besar di Indonesia: Jawa, Sumatera, Kalimantan, Papua. Ada beberapa provinsi di Indonesia yang disebut provinsi. Terus nomor 5-nya? Danau Toba ada di Sumatera Barat. Ya. Setiap provinsi memiliki rumah adat yang berasal laku tarian adat berasal laku tarian daerah adat. Angklung adalah alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Sedangkan berbahasa daerah yang ada di Indonesia, Minang, Sunda, Jawa. Sudah, ya, beri tepuk tangan untuk kelompok GHJ Dewantara. Kelompok yang lain yang sudah siap? Kelompok lain yang sudah siap? Yang 1 sampai 4 siapa? Yang 1 sampai 4, terus 5. Nah, bentar. Nanti beri tepuk tangan ya kalau sudah. Sini. Iki rata ini. Ya wis itu. Ya sing keras.
silakan maju. Dua anak bergantian. Jadi dibagi jadi 1 sampai 4, 5 sampai 8 bergantian. Nomor 1 dulu. Terus sampai 4 sampai musim yaitu musim hujan dan kemarau. Tiga provinsi besar di Sumatera, Jawa, Papua, Sulawesi. Beberapa provinsi di Indonesia dalam 4 provinsi. Yang kedua ada di Sumatera Utara. Setiap provinsi memiliki rumah adat, pakaian adat juga namun ada yang pada prinsip yang berbeda dari beberapa dan juga berasal dari ya, yuk beri tepuk tangan untuk Sudirman. Kita bahas tentang juga mungkin tadi ada yang sudah sesuai, ada yang belum. Coba dibaca bersama nomor 1. Yuk bersama-sama nomor 1 dibaca. 1, 2, 3. Secara bis Indonesia terletak di antara benua Australia dan benua Asia. Betul ini ya. Jadi Indonesia itu terletak di antara benua Australia dan benua Asia. Nomor 2. Nomor 2. Indonesia memiliki 2 musim, yaitu musim hujan dan kemarau. Ya betul. Jadi di Indonesia itu memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Nomor 3. Satukan 4 provinsi besar di Indonesia. Mana saja tadi? Jawa, Kalimantan, Papua. Nah, jadi sebenarnya nih ada 5 provinsi besar yang ada di pulau ya. Ada 5 pulau besar yang ada di Indonesia. Kalau dari barat itu adalah Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, dan Pulau Papua atau Irian Jaya. Jadi ada 5 provinsi besar yang ada di Indonesia. Soal selanjutnya. Terus ada beberapa provinsi di Indonesia. Ada berapa? Ini memang yang awal itu ada 34, tapi mulai tahun ini ada pertambahan 4 provinsi yang ada di Indonesia ya. Jadi nanti totalnya menjadi 38 provinsi. Jadi ini di Papua itu yang kemarin itu hanya ada 2 provinsi, tambah ada 4 provinsi. Soal selanjutnya. Itu ada di Sumatera Utara. Nomor selanjutnya. Setiap provinsi memiliki rumah adat, pakaian adat, bahasa tarian. Nah, jadi setiap provinsi itu pasti mempunyai pakaian adat, mempunyai bahasa daerahnya masing-masing. Jadi misalkan kita di Jawa ini bahasanya Jawa, kalau nanti di Jawa Barat bahasanya pasti ganti Sunda, bahasa daerahnya sana. Di Madura, jadi pelajarannya di Madura itu tidak ada pelajaran bahasa Jawa, tetapi pelajarannya adalah bahasa Madura. Ada namanya bahasa Minang, ada. Jadi setiap daerah itu mempunyai bahasa.
mempunyai pakaian adat, mempunyai lagu daerah, mempunyai tarian adat masing-masing. Selanjutnya nomor 7. Angklung adalah alat musik yang berasal dari Jawa Barat. Di angklung, sudah pernah tahu angklung? Sudah. Angklung yang model itu aslinya adalah alat musik khas dari Provinsi Jawa Barat. Terakhir nomor 8. Sudah 3 bahasa daerah yang ada di Indonesia. Sebenarnya tadi saya bilang pada awal bahwa bahasa daerah itu setiap provinsi itu memiliki bahasa daerah masing-masing. Tapi di sini disebutkan 3. Tadi bahasa daerahnya yang disebutkan dalam video yaitu bahasa Minang, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Sunda itu dari Jawa Barat. Dari situ kita sudah mempelajari tentang keberagaman. Dari ini berarti kita sedang belajar bahwa Indonesia itu bagaimana. Apakah budayanya itu kita kaya atau tidak? Apa buktinya bahwa kita kaya budaya? Memiliki apa saja? Apa? Tadi sih disebutkan tadi yang keberagaman ada namanya rumah adat. Terus ada lagi apa? Pakaian adat. Misalkan kita di Tulungagung saja, makanan daerahnya punya enggak? Apa makanan khasnya? Nasi goreng. Nasi goreng masa dari Tulungagung. Nasi? Ayam. Kalau nasi lodo ayam. Terus kalau pecel dari mana? Pecel Madiun. Kalau bakso ada beberapa. Biasanya di bakso di tulisannya bakso dia. Bakso Malang, bakso Solo, sate ayam. Madura. Selain Madura ada sate Ponorogo juga ada. Jadi setiap daerah mempunyai ciri khas masing-masing. Kita bangga atau bersedih punya keberagaman seperti itu. Bangga ya. Jadi kalau kalian semua nanti sudah besar, punya enggak cita-cita untuk berkeliling Indonesia? Punya. Jadi berkeliling tadi di Pulau Komodo. Itu Pulau Komodo itu memang adanya komodo itu seperti kadal tapi besar ya. Itu adanya hanya di Pulau Komodo, tidak ada di pulau lain. Terus ada lagi di Papua itu yang bagus, Raja Ampat itu juga bagus. Ada Danau Toba juga. Di Jawa Tengah ada juga keajaiban dunia Pak. Candi Borobudur, ada Candi Prambanan. Jadi banyak. Di Jakarta ada Tugu apa? Monas itu yang ada di Jakarta. Baiklah, karena pembelajaran hari ini sudah selesai. Tapi sebelum itu kalian silakan menuliskan refleksi kalian. Refleksi ini hanya ditulis jawabannya nanti ditempel di bagian belakang. Ini hanya beberapa. Tuliskan nama dan nomornya ya. Nanti ditempelkan di pojok refleksi. Ditulis nama dulu. Namanya ditulis. Tidak semuanya nggak apa-apa. Terus untuk refleksinya soalnya ini pertanyaannya silakan dijawab. Dijawab ya, diberi nama dulu. Diberi nama. Ini untuk pertanyaan refleksinya ada 3 saja. Kelihatan? Nomor 1, bagaimana perasaanmu dalam pembelajaran hari ini? Ditulis jawabannya saja. Nanti kalau sudah ditempelkan di sudut refleksi ya. Nomor 2, bagian mana yang menurutmu paling kamu suka dalam pembelajaran tadi? Sing bagian di apakah pada saat menempelkan di roda emosi, apakah pada saat ice breaking, apakah pada saat
melihat video itu silakan diungkapkan. Kemudian apa yang belum kamu pahami tentang materi tadi dan bagaimana usaha kalian untuk paham. Kalau sudah nanti silakan ditempel di belakang yang sudah. Jawabannya saja yang ditulis. Sudah? Yang sudah silakan. Ayo yang lainnya. Ya, silakan. Ini ditempel di atasnya sini saja, tidak apa-apa. Ya, silakan ditempel di situ. Itu jangan di sini, tidak apa-apa. Di atasnya itu ke bawahnya, tidak apa-apa. Ya, silakan ditempelkan di situ. Cara-cara jangan sampai jatuh. Kalau sudah, silakan duduk. Sudah semua? Baiklah, kalau sudah, sebelum kita mengakhiri ini, marilah kita berdoa dulu. Jadi silakan salah satu siswa ini sama depan, nanti kita berdoa. Yuk silakan diucapkan. Kita pada siap, gerak, mulai. Silakan nanti dipelajari, bisa melihat di YouTube atau di internet dan bisa membaca buku yang lain. Jadi nanti sebelum pulang jangan lupa langsung pulang, hati-hati di jalan. Dari saya akhiri, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.